Ya, kalau sifat salbiyah tidak, dia khabariyah. Contohnya baru, ya, itu kan khabar. Ya, misalnya meja ini baru. Mana sih bentuk baru itu? Hanya mengkhabarkan bahwa meja ini enggak usang. Itu aja. Tapi bentuk barunya enggak ada. Yang ada bentuk mejanya. Ya, tapi barunya enggak kelihatan. Nah, jadi sifat salbiyah itu sifat khabariyah. Ya. Ilaha itu kalimatnya. Ilah menghimpun sifat ma'ani. Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, di kita apa itu? Nah, pertama sifat wujud. Sifat wujud itu menunjukkan apa? Diri. Ada. Tahunya kita ada itu karena kelihatan tubuhnya. Ada Pak Rifki enggak? Ada. Nah, jadi tubuh, dillah itu menunjukkan tubuh pada kita. Ilaha sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ya tidak bisa terlihat karena dia tidak berbentuk. Dia hanya mengkhabarkan. Karenanya kita yakini saja. Ya, meyakini di mana? Di hati. Maka sifat salbiyah yang melekat pada ilaha itu hati pada kita. Nah, karena dia diyakini dengan hati kita. Ilah mengandung sifat ma'ani 7. Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. 6 sifat itu sangat tergantung dengan satu hayat. Ada hayat maka timbullah ilmu, timbullah iradat, timbullah qodrat, timbullah sama, timbullah basar, timbullah kalam. Coba kalau nggak ada hayat, ini nggak mungkin ya ada. Ya, misalnya Pak Rifki sudah meninggal kabarnya, tapi masih ngelihat dia. Nah, ini kan nggak masuk akal. Ada. Adanya penglihatan kita itu kalau masih hidup, masih ada hayat. Jadi kalimat ya ilah menghimpun sifat ma'ani, sifat 7 apa pada kita? Nyawa pada kita. Kenapa? Karena nyawa itulah yang menghidupkan kita. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah 7. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Nah, itu tidak muncul ke permukaan. Dia tersembunyi. Adanya qadirun maka menimbulkan qodrat. Adanya muridun menimbulkan iradat. Adanya sami'un menimbulkan sama. Ada basirun menimbulkan basar. Ada mutakalimun menimbulkan kalam. Makanya sama itu yang keluar, si sami'un di dalam. Maka walaupun kita sudah enggak mendengar, katakanlah tuli, ya, tapi sami'unnya masih ada di dalam. Basar bisa saja dicabut, enggak melihat. Tetapi si basirun masih ada di dalam. Kadang-kadang si basirun ini lebih tajam penglihatannya daripada si basar. Basar itu kan muncul ke permukaan. Contohnya begini. Buka mata, lihat rumahnya masing-masing. Enggak kelihatan enggak? Kenapa? Jauh. Coba pejamin mata. Coba lihat rumahnya masing-masing. Kelihatan enggak? Itu kan? Itu lebih tajam penglihatan. Karena itu. Jadi walaupun basarnya enggak ada, tapi basirunnya masih ada. Itu yang disebut rahasia. Nah, jadi la ilaha illallah itu sebenarnya bicara diri kita sendiri. La tubuh pada kita, ilaha hati pada kita, ilah nyawa pada kita, Allah rahasia pada kita. Maka kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya kita ngebaca diri sendiri. La itu tubuh, tubuh ini kamu nggak puasa tubuh, kamu nggak puasa. Tubuh kamu nggak ngelihat, kamu nggak ngedengar, kamu nggak punya kehendak, kamu nggak hidup. Yang hidup itu Allah, kan gitu.